بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله بالنسبة إلى درس أصول الفقه سنقدمه بعد درس الأصول الثلاثة، ونؤخر قطر الندى. نعم. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر. Dan yang menyertai keimanan kita terhadap hari akhir, al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut, adalah beriman dengan segala apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa ad-dur salasah, tempat tinggal manusia itu ada 3. Darud dunya, wa darul barzakh, wa darul akhirah. Tempat tinggal di dunia, kemudian alam barzakh, alam setelah mati, kemudian alamul akhirah, alam yang merupakan hari akhir. Alhamdulillah. Dan masing-masing dari alam ini terpisah. Alam dunia adalah merupakan alam setelah seorang keluar dari perut ibunya. Mereka hidup dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kemudian mereka meninggal. Lalu mereka masing-masing mereka menghadapi alam yang disebut dengan alamul barzakh. Dan alam ini pun akan dihadapi oleh seluruh manusia, la mahalah. Alamul barzakh, atau yang juga masyhur dengan penyebutan alam kubur. Namun bukanlah yang dimaksud dengan alam kubur yaitu alamnya orang-orang yang di pekuburan. Akan tetapi yang dimaksud dengan alamul qabr atau alamul barzakh adalah merupakan alam yang kedua setelah dunia. Sehingga dimanapun seorang mati dan dimanapun seorang terkuburkan, dan bagaimanapun bentuk kematiannya, maka dia tetap mengalami yang dinamakan alamul barzakh. Dia mati tenggelam di lautan, tubuhnya dimakan oleh ikan-ikan sehingga berserakan, tulangnya hancur, ataukah mati di daratan dan tidak ada yang mengetahui jasadnya, sehingga tubuhnya pun dimakan oleh para hewan-hewan, sehingga tubuhnya hancur berantakan.
Ataukah di saat dia mati lalu kemudian tubuhnya disimpan di laboratorium? Apakah dijadikan sebagai alat penelitian dan seterusnya? Tetap mereka mengalami satu alam yang disebut dengan alamul barzakh. Dan itu termasuk alam gaib. La na'rifuhu. Maka di alam itulah ahlul khair wa ahlul syar tetap mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul khair, al-mu'minun, al-muslimun, mereka mendapatkan na'imul qabr. Kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Kenikmatan-kenikmatan di alam tersebut. Diluaskan tempatnya, dilapangkan tempatnya, diberikan kenikmatan. Dan mereka akan senantiasa melihat tempat duduknya di dalam surga. Sebaliknya, dari kalangan kufar wal musyrikun wal munafiqun, maka mereka mengalami alam tersebut penuh dengan kesiksaan. Azabul qabr, siksaan kubur, disempitkan sehingga hancur tulang belulangnya, dan mereka akan diperlihatkan neraka sebagai tempat akhir bagi mereka, dan mereka akan ditanya oleh malakan Munkar wan Nakir tentang Allah, tentang agamanya, yarhamukallah, tentang siapa nabi yang datang kepada mereka. Adapun kaum mukminin maka mereka akan menjawab, Rabbiyallah, dinil Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun munafiqun, mereka tidak mampu menjawab, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna faqultu. Ikut-ikutan. Adapun kufar maka mereka tidak mampu menjawabnya. Hanya mampu mengatakan ha, la adri. Maka mereka merasakan siksaan tersebut sebelum mereka mengalami siksaan yang terakhir, yaitu fil akhirah. Maka inilah yang akan beliau sebutkan, alam setelah mati. Qala mithlu fitnatil qabr, seperti ujian di dalam kubur. Wa hiya su'alul mayyit ba'da dafnihi ar rabbih wa dinihi wa nabiyhi, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada si mayit setelah dia dikuburkan tentang Rabb-Nya dan tentang agamanya dan tentang nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka, meneguhkan mereka dengan perkataan yang kokoh, yaitu mampunya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada mereka di alam tersebut. Fayaqulu Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para ulama, wa fil akhirah ay fil qabr, di alam barzakh. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Adapun orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka dari kalangan kufar wal munafiqin, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Fayaqulul kafiru, adapun orang kafir maka dia mengatakan,
la adri. La adri. Wa yaqulul munafiqu awil murtab. Hadapun orang yang munafik ataukah orang yang terdapat keraguan dalam keimanannya, maka dia menyatakan la adri. Saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengarkan manusia mengatakan ini, maka aku pun mengatakannya. Saya ikhwani fid din a'azzakumullah. Ini menunjukkan bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ala qadari imanihim. Sesuai dengan kadar keimanan mereka. Tidak semua mereka yang mempelajari tentang Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam, mereka bisa menjawab di alam barzakh nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh haula ashabul usah, orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan. Ya, nanti kan gampang kalau di alam barzakh. Saya sudah hafal kok itu. Rabbi Allah, dinul Islam, wa Nabi Muhammad. La. Tidak akan demikian keadaannya. Akan tetapi seorang akan mendapatkan jawaban tersebut jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada dia. Yusabbitullah alladzina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengokohkan jawaban tersebut bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak setiap orang mampu menjawabnya. Ya, walaupun itu menjadi zikir dia sehari-hari. Nah, walaupun itu dijadikan sebagai lagu bagi dia. Akan tetapi al-ajwibatu ala qadril iman. Jawaban tersebut berdasarkan kadar keimanan mereka. Anzuru, al-munafiqun tidak akan bisa menjawab. Naam. Al-zalimun mereka akan kesulitan untuk menjawab. Na'udzu billahi thumma na'udzu billah min fitnatil qabr. Kemudian di dalam kubur itu pula terdapat azabul qabri wa na'imu. Siksaan kubur dan kenikmatan kubur. Dan ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama min ahli Islam bahwa mereka pasti akan merasakan apakah kenikmatan di alam kubur atau siksaan. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan ijma' para ulama. Tidak ada yang mengingkari kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Minal mu'tazilah wa minal mu'tazilatil jadidah. Neo-mu'tazilah. Dari kalangan Hizbut Tahrir. Dengan alasan bahwa itu kan hadisnya hadis ahad. Khobarnya khobar ahad. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Naam. Dan mengingkari azabul qabr dhalalun mubin. Sekian banyak di dalam firman Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan dan azab kubur tersebut. Fayakunul azabu lidh-dhalimin minal munafiqin wal kafirin. Maka siksaan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang zalim dari kalangan para munafikin dan kafirin.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya engkau melihat orang-orang yang zalim dalam keadaan sekarat mereka, maka para malaikat yang ada di sisinya sambil membentangkan tangan-tangan mereka, maka mereka mengatakan, keluarkanlah roh-roh kalian. Keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang penuh dengan kehinaan. Dengan apa yang telah pernah kalian ucapkan terhadap Allah dengan tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian sombong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma, pada hari ini, tujzawna azabal hun, ya, akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan mereka. Ini kata-kata al-yawma, ya, ini pada waktu itu. Maka di dalam ayat ini juga terdapat isbat bahwa orang-orang kafir, orang-orang zalim tersiksa setelah mereka mati. Dengan firman-Nya al-yawma, pada hari ini. Nah, dan itu adalah ucapan para malaikat di saat mereka mengatakan, keluarkanlah roh-roh kalian, hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang penuh dengan kehinaan. Nah, yaitu alam al-barzakh. Wa qala ta'ala fi ali Fir'aun. Allah juga berfirman tentang para pengikut Fir'aun di dalam surah Ghafir ayat 44. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Bahwa neraka mereka terus diperlihatkan, dihadapkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari. Terus mereka melihat neraka itu. Kengerian neraka mereka saksikan. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari tegaknya hari kiamat, bangkitnya hari kiamat. Berarti kapan mereka melihat neraka itu? Sebelum bangkitnya hari kiamat. Terus mereka lihat pagi hari, petang hari, mereka melihat dalam keadaan tersiksa mereka. Nah, maka di saat bangkitnya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkanlah para pengikut Fir'aun dalam siksaan yang paling pedih. Nah, maka dua ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewakili yang lain. Dan di sana ada lagi beberapa ayat Allah yang menetapkan adanya azabul qabr dalam surah Ibrahim, demikian pula. Dan demikian pula kenikmatan qabr. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas perkataan mereka itu, maka para malaikat akan turun dan mereka akan mengatakan kepada orang ini, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir,
jangan kalian bersedih. Sudah pernah didatangi malaikat. Mahmud, sudah pernah didatangi malaikat. Malaikat ngomong jangan sedih, jangan khawatir. Berarti belum istiqomah. Hadi, sudah pernah didatangi malaikat. Sebab ayat ini mengatakan apa? Orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan pada mereka, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah pernah didatangi? Kapan datangnya? Iya, setelah mati. Di dunia enggak. Nah. Tapi di alam kubur. Kenikmatan kubur. Bagi mukmin yang mustaqim, istiqamah ala dinillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dari hadis, wa fi sahih Muslim min hadis Zaid bin Thabit. Dalam sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Falaula alla tadafanu." Kalau bukan karena kalian saling kubur menguburkan, kalau bukan karena kalian saling menanam mayat-mayat yang meninggal di antara kalian, la da'autullah, niscaya aku berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum min azabil qabr, agar Allah memperdengarkan kalian dari siksaan kubur, alladzi asma'u minhu, yang saya mendengarkan darinya. Jadi dari hadis ini menunjukkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengarkan tentang siksaan kubur. Kalau bukan karena kalian saling kubur menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan siksaan kubur itu. Thumma aqbala biwajhi, kemudian beliau menghadap dengan wajahnya kepada para sahabat. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Hendaklah kalian berlindung diri kepada Allah dari siksaan neraka. Qalu, para sahabat menjawab, na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung pada Allah dari azab neraka. Faqala, maka Rasulullah berkata lagi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari siksaan kubur. Qalu, mereka menjawab, na'udzu billahi min adzabil qabr. Kami berlindung pada Allah dari azab kubur. Qala, kata Rasulullah lagi, ta'awwadzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qala, lalu kata Rasulullah, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindung dirilah kalian kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Hadis yang lain ya akhi, tentang azab kubur. Hadis man, إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. اللهم إني أعوذ بك
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. Naam ya Abdullah, hadis yang lain, alladzi arafta, Allahul musta'an, marra bina katsiran. Naam ya Aba Umair, hadis fi azabil qabr. Naam ya Ma'ruf, ma huwa? Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Hadis Ibn Abbas, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, ila huna ya ikhwan.